guys, selamat datang di kelas 11. Hari ini kita belajar tentang sel. Sel itu apa ya? Sel berasal dari bahasa Latin, cellula, yang artinya kamar kecil. Sel merupakan satuan terkecil penyusun tubuh suatu organisme dan kesatuan fungsional kehidupan. Makhluk hidup ada yang uniseluler dan multiseluler. Ini dia contoh makhluk hidup uniseluler atau makhluk hidup bersel satu. Hanya bisa diamati lewat mikroskop. Nah, multiseluler misalnya tumbuhan, hewan, dan fungi. Senyawa kimiawi sel tersusun atas karbohidrat, protein, lipid atau lemak, asam nukleat DNA, dan RNA. Sel berdasarkan strukturnya. Sel prokariot tidak punya membran inti sel. Sedangkan sel eukariot punya membran inti sel. Yang nggak punya membran inti, Archaebacteria dan Eubacteria. Sedangkan yang punya membran inti antara lain jamur, hewan, protista, dan tumbuhan. Kalau virus masuk mana ya? Virus bukan makhluk prokariot maupun eukariot loh. Karena virus bukan sel. Nah, ini dia tabel perbandingan prokariot dan eukariot. Bisa kamu baca sendiri ya. Membran sel dan organel sel. Membran sel berfungsi sebagai media transportasi sel dengan lingkungan luar sel. Nukleus sebagai pusat pengendali sel. Retikulum endoplasma halus berfungsi sebagai metabolisme karbohidrat dan sintesis lipid, sedangkan retikulum endoplasma kasar karena ditempeli ribosom berfungsi sebagai sintesis protein. Badan Golgi untuk memodifikasi molekul. Lisosom untuk mencerna partikel makanan sampai partikel yang kompleks loh. Fungsi mitokondria untuk menghasilkan energi di dalam sel. Mikrofilamen berfungsi dalam kontraksi otot, perubahan bentuk sel, termasuk pembelahan sitoplasmik. Sentriol berperan pada saat pembelahan sel. Dinding sel hanya terdapat pada tumbuhan. Fungsinya untuk melindungi isi sel serta membatasi ukuran sel. Vakuola sebagai tempat cadangan makanan pada sel tumbuhan. Kloroplas sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Nah, ini nih bedanya sel hewan dan sel tumbuhan. Coba deh dilihat, gambarnya juga beda. Kalian bisa baca sendiri ya guys. Sekian dulu ya guys. Next, kita belajar tentang mekanisme transport pada membran sel. Bye!